Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam channel Belajar Office. Di episode kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana tata cara membuat atau mengolah data dalam bentuk person di dalam Microsoft Excel. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dan share ya teman-teman, sebagai bentuk dukungan kepada channel ini agar terus berkembang dan memberi manfaat kepada semua orang. Oke teman-teman, mari kita langsung ke pembahasannya. Saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa sih itu persentase. Persentase atau per 100 adalah sebuah angka atau perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol persen. Persentase juga digunakan meskipun bukan unsur ratusan. Bilangan itu kemudian diskalakan agar dapat dibandingkan dengan 100. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memberikan sebuah contoh data, teman-teman ya. Di sini ada beberapa contoh data yang saya memberikan. Di sini ada data cara menghitung persentase proporsi, kemudian persentase perubahan, dan persentase kenaikan, teman-teman. Nah, jadi yang pertama akan kita cari itu adalah persentase proporsi. Saya akan memberikan sedikit informasi apa itu proporsi. Proporsi adalah pecahan yang pembilangan yang merupakan bagian dari penyebutnya. Dengan kata lain, persentase proporsi menghitung persentase dari sebuah variabel dengan membandingkan variabel tersebut dengan perbandingan yang mana variabel tersebut merupakan bagian dari variabel pembanding tersebut. Ya, secara matematis, rumus persentase itu seperti ini, teman-teman. Persentase proporsi sama dengan nilai proporsi dibagi pembanding proporsi kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, jadi seperti itu rumusnya, teman-teman. Nah, untuk contoh eksekusi daripada rumusnya, saya sudah memberikan di sini contohnya, teman-teman ya. Nah, di sini ada data pendaftaran siswa baru, di mana ada laki-laki dan perempuan yang memiliki jumlah yang berbeda. Dari total jumlah pendaftar siswa baru itu ada 200. Jadi ibaratnya di sini, teman-teman, nilai 100% itu adalah jumlah dari total keseluruhan dari pendaftar yang mendaftar di sekolah tersebut. Jadi 100% itu sama dengan 200 siswa. Nah, kemudian yang akan kita hitung di sini yaitu berapa persen jumlah laki-laki jika nilai total pendaftarnya ada 80, kemudian berapa persen jumlah perempuan jika total pendaftarnya 120. Karena jika dihitung secara keseluruhan 200 siswa ini nilai persentasenya adalah 100. Nah, kita akan bagi, teman-teman ya. Kita akan bagi. Nah, di sini saya akan masukkan rumusnya, teman-teman ya. Cara memasukkan rumus persentase proporsi pada Microsoft Excel itu diawali dengan sama dengan nilai proporsi. Nah, nilai proporsinya yang ini, teman-teman ya. Nilai proporsi kemudian dibagi dengan pembanding proporsi, teman-teman. Dibagi dengan pembanding proporsi, yaitu totalnya, teman-teman ya, 200, kemudian dikalikan 100%. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi total jumlah pendaftar laki-laki di sekolah tersebut itu adalah 40%, teman-teman. Nah, tinggal kita copy ke bawah. Nah, hasilnya akan kenapa karena ketika kita tidak meletakkan pemindah di sini, teman-teman, atau tanda dolar biasanya, teman-teman ya, maka hasilnya akan di sini. Jadi di sini harus kita ubah dulu, teman-teman. B7-nya harus kita ganti. Ya, kita ganti jadi B6 lagi kembali, kemudian di enter. 60%, teman-teman. Nah, kemudian kita totalkan menggunakan rumus sum. Kemudian enter. Nah, hasilnya 100%. Jadi seperti itu, teman-teman, cara menghitung nilai proporsi, persentase proporsi pada Microsoft Excel. Selanjutnya, yang akan kita bahas di sini adalah persentase nilai perubahan. Secara matematis, nilai perubahan itu
rumus persentasenya adalah sama persentase perubahan sama dengan nilai perubahan dibagi nilai sebelum kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, kalau di Microsoft Excel sendiri itu rumusnya berbeda, teman-teman. Ya, kalau tadi untuk yang proporsi itu mirip sama persis ya, nilai proporsi dibagi pembanding kali 100. Nah, kalau di sini beda, teman-teman. Nah, cara memasukkannya adalah sama dengan kemudian masukkan nilai perubahannya yaitu di sel B11, kemudian kita maaf teman-teman ya, di sini harus ada balas tutup kurung, teman-teman ya. Buka kurung. Nah, kemudian dikurang 1 juta, kemudian balas kurung, kemudian dibagi dengan nilai sebelumnya. Nah, rumusnya seperti ini, teman-teman. Sama dengan nilai perubahan dikurang nilai sebelum perubahan dibagi nilai sebelum perubahan. Kemudian kita tekan enter. Maka hasilnya adalah 50%. Jadi jumlah total kenaikan pendapatan dari bulan lalu ke bulan Januari itu adalah 50%, di mana kenaikannya adalah 500.000. 500.000 dari 1 juta itu 50%, teman-teman. Nah, kemudian kita kopikan sampai bawah. Nah, muncul hasilnya. Di sini ada sedikit pengurangan, teman-teman, karena di sini jumlah pendapatannya hanya 800.000. Makanya dari 1.500.000 ke 800.000 itu penurunannya adalah 47%. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian teman-teman yang terakhir yaitu adalah menghitung nilai persentase kenaikan. Nah, di sini saya sudah memberikan data persentase. Di sini saya sudah memberikan tabel persentase kenaikan jumlah penduduk. Nah, di mana di sini yang akan kita jadikan tolak ukur adalah kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2018 sampai 2023. Nah, menghitung persentase perubahan kenaikan itu biasanya menunjukkan seberapa besar persen penambahan nilai lama dibandingkan dengan nilai barunya. Nilai penambahan didapatkan dengan mengurangi nilai baru dengan nilai lama. Jadi rumusnya sama dengan yang di atas, teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengurangi nilai lama dengan nilai baru. Biasanya kalau negatif itu atau pengurangan itu biasanya kita gunakan buka kurung, teman-teman. Nah, kemudian rumusnya hampir sama. Kalau secara matematis rumusnya sama aja, teman-teman. Nah, persentase kenaikan dulu, teman-teman ya. Itu 250.000 dikurang 100.000. Kemudian balas kurung, karena di sini kenapa dikasih kurung, karena hitungannya adalah negatif, teman-teman ya. Kemudian dibagi dengan 100.000 kembali, kemudian kita tekan enter. Kenaikan daripada jumlah penduduk dari tahun 2018 ke 2019 itu adalah 150%, karena 100.000 naik, kenaikannya itu adalah 150, teman-teman. 150.000. Jadi total yang didapatkan di sini adalah 150.000. Kemudian kita copy seperti biasa. Nah, di sini terdapat 0%, teman-teman. 0% ini kenapa? Karena tidak terjadi peningkatan perubahan pada 2 tahun tersebut. Nah, ini hanya sekedar contoh, teman-teman ya. Tidak mungkin juga kan dalam 2020 sampai 2021 itu tidak ada peningkatan jumlah penduduk. Ini hanya contoh aja. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi dan video kali ini. Apabila ada yang kurang dalam pembahasan saya, mohon ditulis di kolom komentar sebagai bentuk perbaikan dan evaluasi kepada channel ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe, di-share jika bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.